Dalam sejarah Bani Israel ada satu nama yang menjadi simbol keangkuhan dan kehancuran. Qarun, sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ulama seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Qarun berasal dari keluarga yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Namun berbeda akhlak, berbeda hati, dan berbeda nasib. Pada awal hidupnya, kata ulama, Qarun adalah seorang yang rajin membaca Taurat dan tampak saleh. Namun ketika Allah memberinya kemampuan bisnis dan pengetahuan dunia, Qarun mulai berubah. Hatinya dipenuhi ambisi, matanya dipenuhi rakus. Ia mencintai harta lebih dari kebenaran. Dan disinilah awal tragedi itu dimulai. Al-Quran menggambarkan kekayaannya dengan satu ayat yang membuat manusia terdiam. Kunci-kunci gudang hartanya saja terlalu berat untuk dipikul oleh orang-orang kuat. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Ulama tafsir menjelaskan, Qarun memiliki peti-peti besar berisi emas murni. Kuncinya saja dibuat dari kulit dan logam berat. Setiap kunci ukurannya seperti tangan manusia. Membawa kuncinya, bukan hartanya, memerlukan banyak pria perkasa untuk mengangkatnya. Inilah harta paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Musa mengajak kaumnya kembali pada ajaran Allah, Qarun justru menuduh Musa ingin merebut kekuasaannya. Ia berkata dengan congkak, "Sesungguhnya aku diberi harta ini hanyalah karena ilmuku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Ulama berkata, kalimat ini adalah puncak kesombongan. Ia lupa bahwa Allah lah pemberi rezeki, bukan kepandaiannya sendiri. Qarun kemudian memamerkan kekayaannya setiap hari. Ia keluar ke pasar dengan pakaian sutra tebal, unta-unta berhias emas, dan hamba-hamba yang membawa peti harta di belakangnya. Rakyat terpesona, bahkan ada yang berkata, "Wahai Qarun, andai saja kami memiliki seperti yang engkau punya." Namun orang-orang beriman mengingatkan, "Celaka kalian, pahala Allah lebih baik bagi siapa yang sabar." Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Tapi Qarun tetap membangkang. Puncak kejahatan Qarun terjadi ketika ia menyebar fitnah terhadap Nabi Musa dengan menyuruh seorang wanita menuduh Musa melakukan maksiat. Ketika wanita itu ditanya oleh Nabi Musa di hadapan kaumnya, wanita itu ketakutan dan berkata, "Qarun menyuruhku berdusta kepadamu." Fitnah itu gagal dan murka Nabi Musa naik ke langit. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah agar kezaliman Qarun dihentikan. Dan Allah mengabulkan doa itu. Pada sebuah hari ketika Qarun tampil dengan kemegahan hartanya, tiba-tiba bumi berguncang di bawah kakinya. Lantai tanah retak, debu berterbangan. Qarun panik. Al-Quran menyatakan, lalu kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Ulama menjelaskan, bumi menelan Qarun sedikit demi sedikit. Ia berteriak meminta tolong. Tidak ada satu pun yang bisa menolongnya. Hartanya, rumahnya, gudangnya, semuanya lenyap. Ia ditelan hidup-hidup, hingga tidak tersisa satu biji emas pun. Sebagian riwayat menyebut, setiap hari Qarun turun satu hasta ke bawah bumi hingga hari kiamat. Setelah Qarun hilang, semua orang sadar. Orang-orang yang sebelumnya iri berkata, sungguh Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau bukan karena Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya kita pun ikut ditelan bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Kisah itu menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam. Kekayaan bukan tanda cinta Allah. Ilmu tanpa iman akan membinasakan. Kesombongan adalah pintu kehancuran. Allah tidak perlu menurunkan badai untuk menghancurkan seseorang. Cukup perintah pada tanah di bawah kakinya. Qarun adalah peringatan sepanjang zaman. Harta yang tak ada tandingannya, rumah yang megah, kekuasaan yang luas, tidak mampu menyelamatkan Qarun dari satu perintah Allah. Qarun hilang bersama rumahnya. Namun kisahnya tetap hidup sebagai ayat yang dibacakan seluruh umat Islam hingga hari ini. Dan begitulah, hingga hari ini setiap harta misterius yang ditemukan tersembunyi di dasar bumi, terkubur di padang tandus, atau tenggelam di kedalaman lautan, semuanya selalu dikaitkan dengan nama Qarun. Sebab pada hari ketika Allah membenamkan Qarun bersama istana dan seluruh kekayaannya ke dalam perut bumi,
tersebarlah keyakinan di kalangan manusia bahwa harta-hartanya terpencar, terlempar, dan tersimpan di berbagai penjuru dunia. Emas, permata, peti harta, dan khazanah kuno yang sesekali ditemukan oleh manusia menjadi simbol dari kesombongan Qarun yang dikubur oleh waktu. Maka, dari sinilah lahir istilah yang hingga kini masih disebut orang harta Qarun. Harta peninggalan Qarun, simbol kekayaan yang tidak ditemani ketakwaan, pelajaran bagi setiap generasi. Tiada harta yang lebih mulia selain yang disedekahkan di jalan Rabbi, karena disitulah harta menjadi kekal dan abadi. Tiada cinta yang lebih manis jika kesetiaan tidak mengiringi dan menemani, sebab kesetiaan memberi kedalaman dan ketenangan pada hati. Tiada ilmu yang lebih bermanfaat jika adab tidak disertai, karena ilmu tanpa adab ibarat pedang di tangan orang buta yang akan melukai dirinya sendiri.